Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari. Saat ini saya bertugas sebagai moderator untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual hasil diskusi kelompok kami. Diskusi ini disusun berdasarkan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya yang diampu oleh dosen DRS Budiman Tambubolon MSI. Diskusi ini disusun oleh Adnan Permana Salim, Ahmad Rifai, Dwi Puspitasari, Sufah Nur Aisyah, dan Utin Mutiara Fadilah dari Program Studi Rumpun Pendidikan Ilmu Sosial 2. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertanyaan tentang konsep belajar dan teori belajar. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Jawabannya ialah teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Proses belajar mengajar di kelas harus dengan stimulus dan respon. Ketika ingin membuat siswa aktif dalam pembelajaran, guru dapat memberikan penguatan terhadap perilaku positif yang diberikan. Penerapannya adalah teori behavioristik dalam kelas, misalkan dengan memberikan isyarat jari jempol kepada siswa yang mau bertanya, memberikan pujian kepada siswa yang berani mengungkapkan pendapat, serta memberikan poin tambah kepada siswa yang tepat mengerjakan tugas. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Utin Mutiara Fadilah. Teori sosial kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori ini akan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru dapat beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Teori kognitif mempercayai bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Adapun penerapan teori sosial kognitif dalam kelas, dalam hal ini, contoh diterapkan dalam mata pelajaran sejarah dengan materi pengertian sejarah menurut ahli. Diawali dari guru memberikan literasi terkait pengertian sejarah menurut para ahli. Selanjutnya, guru menginstruksikan peserta didik untuk menganalisis syarat-syarat sebuah peristiwa bisa menjadi sejarah. Setelah itu, hasil dari analisa peserta didik dituangkan dalam bentuk mind map. Kemudian peserta didik menjelaskan kembali mind map yang telah dibuat di depan kelas. Teori konstruktivisme, peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman, pengamatan, dan pengetahuan mereka sendiri. Penerapan teori konstruktivisme dalam kelas, dalam hal ini, contoh akan diterapkan dalam mata pelajaran sejarah dengan materi manusia praaksara. Dimulai dari guru membagi kelompok untuk peserta didik, masing-masing kelompok membahas satu topik mengenai manusia praaksara, zaman Paleolitikum, Neolitikum,
Mesolitikum. Selanjutnya, masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber. Dari sumber yang ditemukan, kemudian merumuskan masalah, dan masalah tersebut dipecahkan bersama-sama dalam satu kelompok. Hasil dari pemecahan masalah tersebut kemudian dituliskan dalam esai sederhana. Demikian tadi penjelasan mengenai penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Untuk jawabannya akan dijawab oleh rekan kami, yakni Sufah Nur Aisyah. Ciri khas konstruktivisme. Ciri khas dari karakteristik konstruktivisme yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, saintifik, berbasis HOTS, kemudian menerapkan model-model pembelajaran. Model pembelajaran tersebut yaitu diantaranya adalah problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning. Model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu problem-based learning atau yang biasa disebut PBL. PBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan pengetahuan terkait masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu project-based learning atau yang biasa disebut PJBL. PJBL merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi dalam pembuatan proyek, mempresentasikan sekaligus menilai proyek mereka sendiri. Sedangkan untuk guru, mereka mempunyai peran untuk memantau dan mengawasi proses pembuatan proyek agar siswa dapat tetap fokus dalam pembuatan proyek tersebut, sekaligus memberikan feedback kepada siswa setelah mereka menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir yaitu discovery learning atau yang biasa disebut pembelajaran penemuan, adalah proses penyelidikan induktif di mana siswa melakukan eksperimen yang disebut dengan metode ilmiah. Demikian tadi penjelasan mengenai model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model-model pembelajaran tersebut melingkupi problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning. Selanjutnya, kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga, yakni mengenai rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Untuk kasus yang pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk kasus yang kedua, Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Kasus yang ketiga, Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dan kasus yang keempat, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Untuk kasus yang pertama dan kasus yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Ahmad Rifai. Kasus 1. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Melakukan pendekatan secara personal kepada Tania, mencari tahu penyebab kemampuan serta keinginan belajarnya Tania yang rendah, berkomunikasi dengan orang tua Tania dengan mencari informasi tentang aktivitas belajar Tania sehari-hari di rumah. Dengan mencari hal-hal yang disukai Tania, setelah itu menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang tepat
untuk Mia sesuai dengan tuntunan kebutuhan minat belajar Tania. Sebagai guru harus bisa intens dalam memahami kondisi Tania. Akhir pembelajaran harus dilakukan refleksi guna mengetahui perkembangan Tania dalam proses pembelajaran. Teori yang tepat dalam permasalahan ini adalah teori behavioristik, di mana kita harus membiasakan hal-hal positif dari dalam diri Tania agar kemampuan dan keinginan belajar Tania dapat terus meningkat secara kontinu. Kasus 2. Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai guru, harus bisa memberikan support kepada Samuel, dimulai dari apresiasi bahwasanya Samuel sudah memiliki kemauan yang keras untuk menjaga harga dirinya. Sebagai guru, harus bisa menanamkan rasa percaya diri yang kuat kepada Samuel, agar Samuel yakin kalau Samuel bisa. Selain itu, sebagai guru juga harus memberikan pengertian kepada Samuel bahwasanya tidak semua hal yang kita lakukan harus berhasil. Samuel harus tahu gagal adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan membentuk diri kita lebih baik dari sebelumnya. Demikian tadi penjelasan mengenai rencana peningkatan motivasi dalam kasus Tania dan juga Samuel. Untuk penjelasan kasus 3 dan juga kasus 4 akan dilanjutkan oleh rekan kami, yakni Adnan Permana Salim. Kasus 3. Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sebagai guru harus bisa memberi pengertian kepada Sandra bahwa masing-masing anak memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam proses pembelajaran. Maka dalam pembelajaran, Sandra harus bisa menerima segala bentuk apapun yang ditimbulkan di lingkungan belajar Sandra. Kemudian pada kasus 4, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Sebagai guru harus melakukan pendekatan kepada Robert, menanamkan kepada Robert tentang pentingnya sekolah untuk masa depan. Selanjutnya, guru bersama bibinya memantau Robert agar dapat konsisten belajar di sekolah. Guru juga memberikan arahan kepada Robert agar memiliki tanggung jawab yang lebih untuk meneruskan belajar sampai cita-cita Robert dapat tercapai. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Dari mulai penjelasan mengenai teori behavioristik, teori sosial kognitif, teori konstruktivisme, beserta penerapannya di dalam kelas. Kemudian, penjelasan mengenai model-model pembelajaran dari prinsip konstruktivisme, dan yang terakhir, rencana meningkatkan motivasi siswa dengan contoh kasus Tania, Samuel, Sandra, dan Robert. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Salam merdeka.